Kembali disergap pemirsa diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda ruko berlantai 3 di Kalideres, Jakarta Barat. Warga panik karena ruko berada di pemukiman padat penduduk. Warga Menceng Raya Kalideres, Jakarta Barat panik mengetahui kebakaran terjadi dari dalam sebuah ruko yang dijadikan gudang dan penjualan suku cadang motor. Dibantu petugas pemadam kebakaran, warga berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke pemukiman warga yang berada di samping ruko. Dugaan sementara api muncul akibat korsleting listrik di bagian lantai 3 ruko. Itu didetailin ya. Petugas sempat kesulitan mencapai titik api lantaran ruko terkunci dan seluruh jendelanya dipasang teralis besi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tutup ya? Iya tutup, makanya tadi kan sempat dijebol kan sama anak-anak, sama bapak-bapak ini. Lumayan sempat Pak, apalagi di atas, pusatnya di atas soalnya. Oh dari atas Bang? Penyebabnya apa Bang? Korsleting listrik sih. Petugas Polsek Kalideres yang berada di lokasi langsung melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Kebakaran ini juga sempat mengganggu arus lalu lintas lantaran jalan menuju ke lokasi sempat ditutup. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Sebuah mobil di Bandung dicuri saat akan dijual pemiliknya. Pelaku berpura-pura hendak membeli dan membawa kabur mobil saat melakukan test drive. Pelaku ditangkap saat akan menjual mobil curian di showroom di Garut, Jawa Barat. Penangkapan di Pelaku pencurian mobil ini tak berkutik saat ditangkap polisi di perumahan Suci Permai, Garut, Jawa Barat. D1370 PCG sudah. Sebelumnya sempat terjadi aksi kejar-kejaran saat polisi yang berpatroli melihat mobil curian ini melintas di Jalan Sudirman. Untuk mobil pelaku sudah diamankan, mobil Frit. Awalnya warga Bumi Asri Kopo Bandung melapor ke polisi mobilnya dicuri seorang pria yang berpura-pura akan membelinya. Pelaku membawa kabur mobil saat dilakukan test drive. Pelaku diduga akan menjual mobil curian tersebut ke salah satu showroom di Garut, Jawa Barat seharga 105 juta rupiah. Si pembeli ini, si tersangka, dia pura-pura akan membeli. Setelah itu dia bilang akan coba dan dibawa kabur untuk kendaraan tersebut. Tadi pagi informasi mengarah ke Garut dan ditawarkan di showroom di Garut. Setelah itu, setelah dapat informasi, kita laksanakan patroli bersama anggota dan terakhir akan dijual di showroom Sumber Berkah. Karena dia tidak tahu jalan, dia masuk ke perumahan Suci Permai dan kita tangkap. Pelaku bersama barang bukti mobil curian diamankan di Polres Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Ihi Solihin, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan rumah kos di Pasar Rebo, Jakarta Timur terekam CCTV. 2 pelaku beraksi saat situasi sepi dan menggasak motor dengan kunci letter T. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku pencurian sepeda motor ini mondar-mandir di depan rumah kos di Jalan Gandaria 3, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Keduanya diduga memantau situasi sepi untuk beraksi. Satu pelaku berjaga di atas motor sementara pelaku lain mendatangi motor curian. Dengan menggunakan kunci letter T, pelaku menggasak sepeda motor lalu kabur. Itu emang ada suara motor di sini berhenti. Cuma saya nggak ngeh ya kalau itu motor si maling itu. Si omnya keluar katanya, Mbak ngelihat motor saya nggak katanya. Nggak tahu ya. Oh tadi Neng lihat katanya ada yang bawa gitu di sini pakai tato orangnya katanya gitu. Kasus pencurian sepeda motor ini kini ditangani Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur. Warga diimbau untuk selalu mengenakan kunci ganda saat memarkirkan sepeda motor. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Sebuah ruko di Surabaya, Jawa Timur dijadikan gudang penyimpanan 8 kg sabu. Saat penggerebekan, petugas menangkap 3 orang pelaku. Pelaku mengaku mendapat upah 30 juta rupiah. Ruko yang dijadikan gudang penyimpanan sabu di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur ini digerebek petugas BNNP. Petugas mengamankan 3 orang, 2 diantaranya kurir yang merupakan satu jaringan asal Malaysia. Dari penggeledahan, petugas menemukan 8 kg sabu yang telah dikemas dalam bungkusan kalsium untuk tanaman. 2 pelaku kurir mengaku mendapat upah 30 juta rupiah sekali antar paket sabu, sementara seorang lainnya ditugaskan menjaga gudang dengan mendapat gaji 6 juta per bulan. Baru 3 bulan, Pak. Izinnya apa? Izinnya saya kan nyewa, Pak, sini. Buat buka usaha, Pak. Yaitu kalsium tumbuhan, Pak. Bukan bayar berapa ini jaga dan terima ini? Saya pertama 1 bulannya dikasih 6 juta, Pak. Dari pemeriksaan sementara, sabu ini diketahui dikirim dari Malaysia sebelum diedarkan atau dikirim ke pemesannya di wilayah Surabaya dan Madura dengan perantara seorang kurir. Jadi perusahaan ini ada di Malaysia yang ngirim ke sini. Dari sini dikirim ke pemesan. Ya, dari sini dikirim ke pemesan. Pemesannya semua tidak tahu. Setelah barang ada di mereka, nanti baru dihubungi menurut pengakuan, baru dihubungi nanti tolong dikirim ke sini alamatnya. Untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan kasus, seluruh tersangka berikut barang bukti diamankan ke BNNP Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Terlibat cinta terlarang, seorang pria nekat menculik dan menganiaya wanita selingkuhannya yang masih berstatus istri orang. Pelaku sakit hati lantaran korban tak jadi bercerai dengan suaminya, sementara pelaku telah menceraikan istrinya demi bisa hidup bersama korban. Lantaran bermain api asmara berselingkuh dengan istri orang lain, BS, pria asal Salatiga, Jawa Tengah ini justru berurusan dengan polisi. Pelaku yang telah berusia 30 tahun ini ditangkap lantaran nekat membawa kabur selingkuhannya yang masih berstatus istri orang lain. Tak hanya itu, pelaku bahkan menganiaya korban LF 24 tahun hingga babak belur lantaran kesal korban mengingkari janjinya. Cinta terlarang berujung pidana ini bermula saat keduanya menjalin asmara, padahal sudah sama-sama mempunyai pasangan hidup. Tersangka kemudian mengajak korban menikah dengan catatan harus menceraikan pasangannya masing-masing. Pelaku emosi mengetahui korban tak juga menceraikan suaminya. Korban kemudian dibawa kabur ke hotel selama 3 hari dan dianiaya serta diperkosa oleh pelaku. Kenapa Mas alasannya membawa lari istri orang kenapa? Karena biasanya nagih janji sama suka. Nagih janji? Janjinya apa? Korban berhasil kabur dan melapor ke polisi setelah mengelabui pelaku dengan alasan pulang untuk menceraikan suaminya. Pada saat kita temukan, yang bersangkutan, baik si pelaku maupun korban mengaku sudah bersetubuh sebanyak 2 kali. Dan juga si korban atau si istri orang ini juga mengaku sudah dipukuli oleh si pelaku dengan menggunakan sepatu dari istri tersebut. Akibat perbuatannya, BS bakal dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Ruri Salulu, iNews melaporkan. Lantaran tidak pulang karena menginap di rumah orang tuanya, seorang istri dianiaya suaminya sendiri. Korban mengalami luka di bagian mata. CP melapor kasus penganiayaan yang dialaminya ke petugas Polrestabes Palembang. Korban mengaku dianiaya oleh suaminya hingga mengalami luka di bagian mata. Penganiayaan terjadi lantaran korban tidak pulang ke rumah, menginap di rumah orang tuanya. Tak hanya itu, pelaku juga mengancam akan menembak korban dengan senjata api dan mengambil motor milik korban. Ya pemirsa, waspada dengan aksi kejahatan jalanan.
Seorang remaja pelajar SMP menjadi korban perampasan handphone di pinggir jalan Kota Bandung. Aksi pelaku mengancam korban dengan senjata tajam terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku merampas handphone milik seorang remaja pelajar SMP di pinggir jalan di wilayah Bandung Kulon. Pelaku bahkan mengancam dengan senjata tajam hingga melukai korban. Pelaku lalu kabur berboncengan motor dengan rekannya. Polisi meminta warga lebih waspada dengan meningkatnya kejahatan jalanan. Dalam 2 pekan terakhir, polisi menangkap 14 pelaku kejahatan jalanan. 3 diantaranya ditembak karena melawan saat ditangkap. Kasus yang menonjol yaitu di Astana Anyar yang mana pelaku itu melakukan penodongan terhadap orang pengendara sepeda motor, dilakukan ditodong dan ditusukkan pisaunya ke perutnya. Kemudian handphone dan dompet korban dibawa kabur. Untuk mengurangi tindak kejahatan, polisi akan menutup jalan utama di Kota Bandung mulai pukul 9 hingga 6 pagi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki menjadi korban penjamretan handphone saat sedang menunggu orang tuanya di tempat bimbingan belajar. Modus pelaku berpura-pura bertanya pada korban agar lengah. Aksi penjamretan terekam CCTV dan viral di media sosial. Kamera CCTV merekam aksi penjamretan handphone yang dilakukan seorang pria terhadap bocah laki-laki di depan sebuah tempat bimbingan belajar di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Awalnya pelaku mendatangi korban dan berpura-pura bertanya pada korban. Pelaku lalu menjamret handphone korban yang saat itu sedang menunggu dijemput orang tuanya. Pelaku lalu kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya yang menunggu di luar. Akibat kejadian ini, bocah kelas 5 SD ini mengalami trauma. Saat itu anak korban sedang apa, Pak? Golek-golek udah siap, nunggu orang tuanya datang jemput. Jadi golek-golek sini, masuk dia kan, pura-pura tanya dia bangun kan. Bangun dia langsung jambret dia. Modusnya seperti apa dia? Tanya dia. Oh, pura-pura nanya? Nah, pura-pura tanya anak itu, jadi anak itu kan bangun. Udah bangun langsung jambret dia. Keluarga korban akan melaporkan kasus ini ke Mapolsek Medan Area dengan menyertai bukti rekaman CCTV. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaha Rahab, iNews melaporkan. Seorang pengemudi mobil tewas tertimpa pohon yang tumbang. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena korban terjepit batang kayu yang menimpa mobil. Evakuasi korban yang terjepit dalam minibus akibat tertimpa pohon ini berlangsung dramatis. Korban Gusti Made Oka tertimpa pohon akibat angin kencang saat berkendara pada pagi dini hari. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian saat warga berusaha menolongnya. Saksi mata menyebut pohon tumbang saat sekitar lokasi dilanda angin kencang di saat bersamaan korban melaju dengan kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Evakuasi korban melibatkan tim BPBD dan Polsek Elukan Bawang untuk bisa memotong-motong pohon. Ada orang ajan tuh, kejadiannya. Terlalu kencang mungkin laju kendaraannya. Iya, duluan pohonnya ya. Oh, dia yang ini pohonnya gitu ya? Iya, makanya kan masuk dia di bawahan itu, bukan di sini. Korban telah dievakuasi dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Buleleng, Bali, Zainuddin Yasin, iNews melaporkan. Belasan pasangan bukan suami istri terciduk saat berbuat mesum di kamar hotel. Saat penggerebekan, petugas juga menangkap 3 wanita pekerja seks komersial yang sedang berpesta sabu. Dalam razia penyakit masyarakat, polisi terpaksa mendobrak sebuah kamar hotel di Jalan Veteran Palembang, Sumatera Selatan. Razia ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat sekitar yang resah dengan aktivitas di hotel tersebut.
Hasilnya didapati pasangan nyaris tanpa busana diduga tengah berbuat mesum. Saat diperiksa, pasangan ini ternyata bukan suami istri. Razia dilakukan ke kamar lain dan didapati 3 orang pekerja seks komersial diduga berpesta sabu. Alat hisap sabu serta 2 senjata tajam diamankan. Amankan 3 remaja wanita yang mengkonsumsi sabu-sabu. Ditemukan juga 2 sajam. Jadi kami amankan dan sudah kami serahkan ke Polsek IT2 setelah kami data dari 3 orang yang bersangkutan. 17 pasangan mesum termasuk 3 wanita pemakai sabu diamankan ke Mapolrestabes Palembang untuk diproses hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Praktik prostitusi online di apartemen Tangerang, Banten terungkap. Pelaku tawarkan foto PSK lewat aplikasi chat online, MiChat, dan WhatsApp. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.